Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Long Night yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Grace dan Jack yang sudah lama menjalin hubungan pacaran. Saat ini Grace tengah sibuk mencari informasi tentang keluarganya. Sejak kecil Grace telah diserahkan ke panti asuhan dan sejak saat itu Grace tidak pernah mengingat dan mengetahui di mana keluarganya saat ini. Grace tidak memiliki banyak ingatan masa lalu tentang dirinya saat masih kecil. Dia hanya mengingat jika dia berasal dari daerah selatan Amerika. Hidup tanpa adanya keluarga membuat Grace merasa kesepian sejak lama. Maka dari itu setelah Grace dewasa, dia pun berniat untuk mencari keberadaan keluarga aslinya. Lalu dia pun berkenalan dengan seorang pria bernama Frank dan Frank bersedia menceritakan tentang keluarga dari Grace. Beberapa bulan kemudian, Grace menerima telepon dari Frank yang menyatakan jika Frank mendapat beberapa informasi mengenai keluarga Grace. Oleh karena itu, Frank pun meminta Grace untuk berkunjung ke rumahnya yang terletak di sebuah desa yang jauh dari kota. Jika Grace sudah tiba di rumah Frank, Grace bisa langsung masuk dalam rumah dengan menggunakan kunci yang Frank letakkan di bawah pot. Setelah mendapatkan informasi itu, Grace pun segera mengajak pacarnya yaitu Jack untuk pergi ke rumah Frank. Is that a yes? Jack, have you seen my phone? Keesokan harinya mereka berdua segera pergi ke rumah Frank dengan mengendarai mobil. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di rumah Frank. Rumah Frank ini nampak sangat besar dan luas. Ketika sampai di sana, Grace mencoba mengetuk pintu rumah Frank, namun Frank sama sekali tidak membukakan pintu. Grace pun ingat pesan Frank jika Frank tidak ada, maka Grace diperbolehkan masuk dalam rumahnya dengan menggunakan kunci yang sudah diletakkan Frank di bawah pot. Grace pun segera mengambil kunci rumah Frank dan masuk ke dalam sana. Grace dan Jack pun mulai berkeliling ke setiap ruangan yang ada, namun mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Frank. I want to see the back. Furnished. Karena tak kunjung menemukan keberadaan Frank, Grace pun mengajak Jack untuk pergi ke belakang rumah. Di sana, Grace pun nampak sangat takjub melihat keindahan di sekitar rumah Frank. Grace pun berpikiran bahwa mungkin saja Frank sedang berpergian keluar. Oleh sebab itu, Grace pun berniat untuk bermalam saja di rumah itu sambil menunggu kedatangan dari Frank. Suasana yang tenang membuat Grace pun menjadi betah berada di tempat tersebut. Lalu Grace pun meminta Jack untuk mengeluarkan barang-barang mereka dari dalam mobil, sedangkan Grace akan melakukan aktivitas jogging. Setelah Jack menaruh semua barang-barang mereka di dalam rumah Frank, Jack pun pergi ke sebuah hutan untuk menikmati suasana di sekitar. Akan tetapi Jack malah dibuat penasaran dengan sekumpulan kayu yang menyerupai sebuah simbol. Sementara itu, Grace pun akhirnya selesai melakukan aktivitas jogging. Karena merasa kelelahan, ia kemudian mengambil air minum di dapur. Akan tetapi, Grace secara samar-samar melihat seseorang dari kejauhan menggunakan jubah berwarna hitam. Di saat yang sama, muncullah ular di dekat Grace sehingga membuat Grace pun terkejut dan secara tidak sengaja memecahkan gelas tersebut. Kaki Grace pun sempat terkena pecahan kaca itu hingga membuat kakinya terluka. Untungnya, Jack datang tepat pada waktunya dan segera mengobati kaki Grace yang terluka. Sambil mengobati kaki Grace, Jack pun memberitahu Grace bahwa ia menemukan sekumpulan kayu yang menyerupai sebuah simbol. Bahkan di simbol tersebut terdapat tengkorak yang Jack sendiri tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Kemudian Grace menjelaskan bahwa simbol itu digunakan oleh warga sekitar untuk mengusir roh jahat. Itu memang sudah menjadi tradisi di daerah selatan Amerika. Lalu Jack pun mengajak Grace untuk pergi saja dari rumah ini karena dia mulai merasa adanya banyak keanehan yang terjadi setelah mereka tiba di rumah itu. Mulai dari simbol yang ia temukan tadi, kemunculan ular, serta bau yang tidak sedap berasal dari rumah tersebut. Meskipun Jack telah mengajak Grace untuk pergi, tapi ternyata Grace menolak untuk pergi dikarenakan Grace yang sangat merindukan keluarganya. Sejak kecil Grace hanya hidup sendirian tanpa pernah merasakan yang namanya kasih sayang. Karena hari sebentar lagi akan menjelang malam, Jack pun memutuskan untuk mandi untuk menyegarkan diri sementara Grace akan tidur di kamar. Saat sedang tertidur lelap, Grace tiba-tiba didatangi oleh seseorang dengan jubah hitam. Sosok misterius itu mulai melakukan sesuatu terhadap Grace. Sementara Jack yang sejak tadi berada di kamar mandi mendengar suara kebisingan dari kamar Grace. Jack berniat mengecek keadaan dari Grace, namun sayangnya pintu kamar mandi terkunci.
Jack pun terpaksa mendobrak pintu kamar mandi agar ia bisa melihat keadaan dari Grace. Namun ternyata Grace tidak sedang melakukan apapun. Jack mencoba bertanya pada Grace, akan tetapi Grace sama sekali tidak mendengar adanya kebisingan. Akibat suara-suara misterius itu membuat Jack pun tidak betah berada di rumah itu lebih lama lagi. Maka dari itu Jack pun mengajak Grace untuk pergi saja dari tempat tersebut. Selagi Grace berdiam diri di ruang tamu, Jack akan mengambil barang-barang mereka. Akan tetapi Jack merasa sangat kebingungan mencari ponsel mereka yang mendadak menghilang. Ketika Jack ingin menaruh barang-barang mereka di mobil, Jack dibuat terkejut melihat sebuah simbol misterius dengan di atasnya terdapat bangkai hewan. Melihat hal itu, Grace meminta Jack untuk kembali ke dalam rumah. Jack pun lebih memilih menghiraukan Grace dan dia segera pergi ke mobil. Namun sayangnya mobil Jack tidak bisa dihidupkan sama sekali. Ketika Jack menghidupkan lampu depan, Jack melihat dengan jelas sesosok dengan jubah berwarna hitam. Melihat hal itu membuat Jack ketakutan dan lebih memilih kembali ke dalam rumah. Jack dan Grace pun tidak tahu harus melakukan apa. Mereka hanya bisa berdiam diri di dalam rumah sampai keadaan benar-benar aman. Mereka mencoba menggunakan telepon rumah, akan tetapi telepon itu tidak bisa digunakan sama sekali. Mereka juga melihat bahwa sekelompok dengan jubah hitam berada di belakang rumah mereka, sehingga hal itu pun membuat mereka terjebak di dalam sana. Melihat simbol di hutan dan juga di depan pintu, Grace dan Jack pun menyimpulkan bahwa mereka merupakan sekelompok satanisme. Tak bisa lama mereka berdua mendengar suara ketukan pintu yang ternyata dia merupakan Wayne, saudara laki-laki dari Frank. Wayne yang melihat mereka berada di rumah Frank merasa terkejut dan mengira mereka adalah seorang penyusup. Grace pun mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka kemari adalah untuk mencari keberadaan Frank karena Frank memiliki informasi tentang keluarga Grace. Wayne yang mendengar alasan itu tidak mudah percaya begitu saja. Pada awalnya Wayne berniat menelpon pihak kepolisian karena mereka telah lancang masuk ke dalam rumah seseorang tanpa izin. Namun ternyata ponselnya tidak mendapatkan sinyal satupun. Tiba-tiba Wayne pun melihat sekelompok satanisme dengan jubah hitam. Wayne pun bertanya pada mereka kenapa kelompok dengan jubah tersebut berdiam diri di depan rumah ini. Namun sayangnya Grace dan Jack sendiri tidak mengetahui tujuan mereka datang kemari. Sadar nyawa mereka akan terancam, Wayne pun langsung mengajak Jack dan Grace untuk mencari senjata yang disimpan di lemari oleh saudaranya yaitu Frank. Wayne, Jack dan Grace pun dibuat terkejut setelah melihat Frank yang sudah tewas berada di dalam lemari. Kematian Frank pun tentu membuat Wayne pun menjadi sangat bersedih. Wayne kemudian keluar dari rumah itu untuk membalaskan kematian Frank pada kelompok satanisme tersebut. Akan tetapi dengan mudahnya, ketua kelompok satanisme mampu membunuh Wayne di tempat dengan menggunakan kekuatan supranatural yang dia miliki. Setelah kematian Wayne, tiba-tiba saja Grace merasakan rasa sakit yang amat luar biasa pada kepalanya. Lalu mata Grace berubah menjadi putih yang menandakan bahwa Grace tidak suka oleh sosok misterius. Di alam bawah sadarnya, Grace berada di dalam hutan berkabut dan di sana dia bertemu dengan ketua kelompok satanisme. Selain itu, Grace juga melihat wajah Jack berubah menjadi wajah ketua kelompok satanisme tersebut. Kemudian Grace pun berhasil keluar dari alam bawah sadarnya. Jack izin sebentar ke lantai atas untuk mencari senjata yang bisa digunakan untuk melawan kelompok satanisme itu, sementara Grace berada di kamar tidur. Di sana Grace menemukan ponselnya yang mendadak muncul. Dari ponsel Grace, kelompok satanisme itu berkomunikasi dengan Grace. Mereka berkata bahwa sebentar lagi bulan Equinox akan tiba dan mereka akan melakukan ritual untuk membangkitkan iblis ular yang mereka sembah. Grace pun berteriak dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu Grace dan Jack. Tak bisa lama Jack menghampiri Grace setelah mendengar suara teriakan Grace. Bersama-sama mereka berdua mencari senjata di sekitar kamar itu. Akhirnya mereka pun menemukan shotgun yang berada di belakang mayat Frank. Setelah berhasil mengambil shotgun itu, tanpa mereka sadari ternyata salah satu anggota sekte satanisme berhasil masuk ke dalam rumah dan langsung menyerang mereka berdua. Dengan kerjasama mereka, akhirnya mereka pun berhasil membunuh sosok tersebut. Lalu mereka menemukan sebuah buku kuno yang bertuliskan bahasa Latin. Dalam buku itu memperlihatkan tata cara ritual satanisme dilakukan, serta sejarah dari sosok iblis bernama Uktena. Uktena ini ternyata adalah nama iblis ular.
Jack yang mengerti sedikit bahasa Latin mulai menerjemahkan sejarah iblis Uktena. Pada zaman dahulu, Uktena disembah banyak orang dikarenakan Uktena yang senang memberikan kekuatan supranatural pada para pengikutnya. Pada masa kejayaan Uktena, manusia berbondong-bondong meninggalkan ajaran Tuhan dan memilih menjadi pengikut Uktena. Hingga pada suatu hari ada sebuah kelompok suku lokal yang mengetahui keberadaan Uktena. Mereka pun melakukan sebuah ritual untuk mengurung Uktena di daerah yang saat ini dikunjungi oleh Grace dan Jack. Selama 400 tahun Uktena terkurung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saat ini pemuja iblis Uktena mulai bangkit kembali untuk mewujudkan satu keinginan mereka, yaitu membebaskan dan membangkitkan iblis Uktena ke dalam wujud manusia. Calon manusia yang akan menjadi wadah dari iblis itu adalah anak pertama dari guru besar kelompok sekte satanisme itu. Ritual pembebasan dan pembangkitan iblis Uktena harus dilakukan pada malam equinox dan sebentar lagi fenomena equinox akan muncul. Saat sedang asik membaca buku itu, Jack ditusuk dari belakang oleh anggota sekte tersebut. Satu persatu anggota sekte satanisme mulai masuk dalam rumah itu untuk menangkap Jack dan juga Grace. Grace pun berhasil membunuh satu anggota sekte tersebut. Merasa sangat kesal, Grace pun pergi keluar untuk membunuh ketua sekte satanisme itu beserta semua anggotanya. Namun bagi mereka, Grace bukanlah apa-apa. Ketua anggota sekte satanisme itu mulai mengendalikan tubuh Grace sehingga membuat Grace tidak bisa melakukan apa-apa. Beruntungnya Jack segera datang untuk menyelamatkan Grace. Mereka berdua memutuskan untuk kabur lewat belakang rumah saja. Jack yang tidak ingin menghambat perjalanan Grace lebih memilih untuk mengulur waktu dengan cara mengorbankan dirinya agar Grace bisa menyelamatkan diri. Tak lama setelah Grace pergi, Jack pun disiksa oleh anggota sekte satanisme tersebut. Sementara itu, Grace masih berusaha berlari dari kejaran sekte satanisme itu. Setelah sekian lama berlari, akhirnya Grace pun menemukan sebuah rumah. Grace pun meminta tolong pada pemilik rumah itu, namun mereka tidak kunjung keluar. Kemudian Grace pun masuk ke dalam salah satu ruangan di rumah itu, dan di sana dia menemukan Jack yang dalam keadaan terikat. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dipersiapkan untuk menangkap Grace. Orang yang memasang jebakan itu adalah kelompok satanisme tersebut. Salah satu anggota sekte satanisme mulai membuka topengnya dan memberitahu Grace bahwa identitas asli dari Grace adalah anak yang dipersiapkan untuk menjadi wadah dari iblis Uktena. Dengan kata lain, orang tua Grace adalah anggota sekte satanisme itu dan ayahnya adalah guru besar dari perkumpulan sekte satanisme tersebut. Kemudian wanita yang kini berada di hadapan Grace itu mulai mengungkapkan bahwa dirinya adalah ibu dari Grace. Ibu Grace mulai merayu Grace agar dia mau menjadi wadah iblis itu karena memang itulah tujuan Grace lahir ke dunia ini. Sejak Grace terlahir, dia sempat dibesarkan oleh ibu dan anggota sekte satanisme lainnya. Namun setelah Grace semakin besar, ibu Grace membawanya ke kota lalu menghilangkan ingatan Grace tentang masa lalunya. Grace yang masih kecil akhirnya tinggal di panti asuhan sampai dia beranjak remaja, dan kini sudah waktunya Grace dijadikan wadah untuk iblis Uktena. Setelah mengetahui hal itu, bukannya kabur, Grace malah mengikuti ritual tersebut. Dia pun dipaksa untuk meminum sebuah minuman berwarna merah, dan ritual pun segera dilakukan. Setelah meminum minuman itu, Grace mulai merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. Dia pun mulai berteriak meronta-ronta dan tiba-tiba saja Grace mulai terdiam. Ini menandakan bahwa tubuh Grace telah dikuasai oleh iblis Uktena, dan kini iblis Uktena pun resmi terbebas ke dunia manusia lagi setelah 400 tahun terkurung. Namun bukannya berterima kasih pada sekte satanisme itu, iblis Uktena yang kini sudah berada dalam tubuh Grace malah membunuh seluruh anggota sekte tersebut. Sepertinya iblis Uktena ini tidak mau dikendalikan oleh sekte tersebut. Lalu iblis itu mulai mendekati Jack dan mencium Jack, tapi tiba-tiba saja dia langsung membunuh Jack saat itu juga. Scene akhir memperlihatkan Grace yang kini dikendalikan iblis Uktena mulai keluar dari tanah di mana dia dikurung selama ratusan tahun. Pada akhirnya setelah sekian lama iblis Uktena berhasil bangkit ke dunia manusia lagi. Bisa kita pastikan iblis Uktena akan menyebarkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia yang ada di bumi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.